sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati. Ayat 52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54 kita baca terus, dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. I love this. Pencipta, penggubah psikologi lah ceritanya Sigmund Freud. Dia sendiri berkata bahwa beyond the grave, lepas dari kuburan, manusia sudah tidak tahu apa-apa. Oh, firman Tuhan berkata lewat mulut Paulus, maut! Di mana kemenanganmu? Where's your sting? Ini luar biasa. Sebuah statement tidak ada seperti kekristenan, saya tidak promosi agama. Nothing like the Christian faith. Our faith goes beyond the grave. Oh, haleluya, kalau Anda bisa mengerti Inggrisnya tadi, mestinya tepuk tangan juga. Iman kita itu menembus kuburan. Tembus. Maut, di mana kemenanganmu? Maut telah dikalahkan, ditelan dalam kemenangan. Hai maut, ayat 55. Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tunggu dulu. Dia berkata, hai maut, di mana sengatmu? Tidakkah Paulus tahu, kalau ada orang mati, contohnya seorang yang dia kasih, dia pasti juga sedih. Sengat itu bukan sedih. Lain. Paulus ada salah satu pengerjanya yang dia tulis di suratnya, si ini disembuhkan Tuhan. Karena Tuhan bukan hanya berbelas kasihan sama dia, tapi Tuhan juga berbelas kasihan sama saya. Aku pasti sedih, gitulah ceritanya kalau ditinggal oleh dia. Orang ini berguna sekali dalam pelayanan kami. Dan orang ini sahabat karibku. Kira-kira begitu bahasa sehari-harinya. Kalau dia berkata, di manakah sengatmu? Bukan berarti dia gak sedih kalau seseorang mati. Bukan berarti dia gak takut mungkin dari proses kematian itu sendiri. Manusia. Tapi dia tahu. Bukan karena dia make believe atau asal main positive thinking. Bukan. Dia tahu. Disinilah yang Tuhan sertakan saat kita dilahir baru. Kita lahir baru atau ketika kita diselamatkan. Saat kita terima Tuhan. Tuhan memberi kita sebuah kesaksian roh yang tidak bisa kita pelajari di university. S1, S2, S3, profesor mana. Tuhan memberi kita sebuah kesaksian di hati kita. You know that you know. When you die today, you'll be received in heaven. Itu tidak ada orang yang ngajari, kita tahu bahwa hari ini kalau kita mati, kita masuk surga. Saya tahu Allah yang bekerja, bukan karena Anda cukup Bible study. Ada berapa banyak orang yang Bible study terus juga nggak pernah yakin-yakin. Itulah sebabnya blessed assurance atau asuransi surgawi. Kepastian iman, keyakinan akan keselamatan itu tidak bisa diajari. MSJ 1 pun tidak mampu. Mau My Spiritual Journey, mau pakai asas-asas kekristenan, dasar-dasar kekristenan di gereja mana, mau pakai kartesisasi pun, segala sesuatu tidak akan bisa menaruh kesaksian itu. It is by God's grace, oleh kasih karunia Allah, Allah meletakkan persis di tengah-tengah dadamu. Ada sebuah kesaksian, you know that you know. Hai maut, di mana kemenanganmu? You know that you are a safe soul. Anda tahu bahwa Anda sudah diselamatkan. Itu tidak bisa, itu karya Tuhan. Dan itu terjadi ketika Injil diberitakan. Bayangin kalau di sini ada ribuan orang. Semua orang merasakan yang sama. Itu bukan karena saya ajari Anda sebagai gembala sidang. Itu karena Tuhan tahu siapa yang dia selamatkan. Salvation is powerful and it's real. Dan Paulus berkata, hai maut, mana sengatmu? Bagi orang yang sudah diselamatkan, jiwa yang sudah diselamatkan, atau bahasa Inggrisnya, for a saved soul, by the blood of Christ, oleh darah Yesus, death is sad, but it is no longer dangerous. Saya ulangi, bagi satu jiwa yang sudah diselamatkan, yang telah ditebus oleh darah Yesus, yang telah bertemu Kristus hati dengan hati, kematian tetap sedih, tapi tidak lagi bahaya. Kematian tidak berbahaya, because karena kematian hanyalah sebuah pintu kepada sorga dan upah yang nyata. Aren't you blessed? Tidakkah Anda merasa beruntung bisa
menjadi anak Tuhan hari ini dan punya kesaksian roh di dalam diri yang diberikan Tuhan cuma-cuma ketika Anda terima Yesus. Siapa di sini merasa aku diberkati, nama aku tertulis di kitab kehidupan? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Oh haleluya. Death is not dangerous. Ingat ya, kematian tidak bahaya lagi. Saya rasa aman. Orang tua saya sudah dalam Tuhan. Kakak adik saya, keluarga mereka semua sudah dalam Tuhan. Istri anak-anak saya semua dalam Tuhan. Circle saya yang dekat-dekat semuanya satu persatu juga sudah dalam Tuhan. Belum komplit sih, karena lingkaran kita semakin melebar kan. Semua dalam Tuhan. Saya merasa tenang dan aman. Ketika saya mulai rasa aman itulah Tuhan mulai koyakkan. Lalu Tuhan kirimkan sama saya teman baru atau teman lama yang tiba-tiba muncul. Maka Tuhan berkata, lihat sekarang gak 100% lagi. Kamu harus jadi saksiku lagi. Kamu harus berdoa lagi. Saya selalu digituin sama Tuhan Yesus. Tapi intinya, center atau pusatnya. Kalau itu adalah roda sebesar ini, roda tengahnya itu loh bundarannya. Itu semua sudah selamat dalam Tuhan. You know what happy is? Bahagia itu apa bagi saya? Bukan punya duit. Bukan punya pelayanan besar, sukses, standar dunia. Bahagia bagi saya adalah tahu. Orang-orang yang kukasih, anytime, kapanpun juga dipanggil. I know where they will end up. Bahagia itu tahu. Orang yang kukasih, saya tahu mereka berakhir di mana. Karena saya melihat buah pertobatan dan saya melihat pertobatan mereka sungguh. Mereka menerima Tuhan itu bukan main-main. Itu sesuatu yang kami gumulkan. Pertama dulu saya digumulkan oleh seseorang. Lalu kemudian saya gumulkan keluarga saya juga. Saya tahu itu hasil kepompong sebelum jadi kupu-kupu. Saya tahu ini bukan sekedar orang memeluk agama, tapi perjumpaan dengan Allah. Bahagia bagi saya adalah tahu seluruh anggota keluarga saya sudah dalam Kristus. Dan bahagia bagi saya secara pribadi adalah saya tahu bahwa saya sudah di dalam Kristus. Apapun yang Anda miliki, Anda mau sukses apapun juga. Kalau masih ada bolong yaitu suami, kalau masih ada bolong yaitu mama, kalau masih ada bolong yaitu anak, you will never find happy. Nggak akan pernah sungguhan happy. Kita hanya bisa anestesi, paham anestesi? Cuman obat bius doang. Kesibukan, gunjang-ganjing hidup ini, lalu kita lupa. Tapi cepat lambat kalau Anda anestesi saja, atau seperti orang yang mabuk karena alkohol, teler gitu ceritanya, cepat lambat Anda akan sadar. Untungnya Anda disadarkan di gereja sore ini. Jadi kesadarannya belum terlambat, tapi sifatnya lebih panggilan Tuhan, menantang Anda untuk beraksi. Untungnya Anda sadarnya di gereja. Kalau di luar sana mungkin Anda akan disadarkan lewat kejadian. Atau tuduhan setan. Betul-betul seperti orang yang mengalami rude awakening atau dibangunkan dengan kasar. Bangun-bangun, dinyalain lampu, diguyur air. Bagi orang-orang tertentu, itulah pengalaman mereka ketika menyadari segala sesuatu terlambat sudah. Mereka menyesali. Untungnya Anda disadarkan di sini lewat khotbah. Dan gereja harus menyadarkan ini. Karena saya tidak boleh jadi gembala hanya mempersiapkan Anda untuk hidup sekarang ini. 5 tips gimana jadi sukses dalam hidup ini. Gak nafsu aku. Gak pingin yang begitu. Saya harus bisa mempersiapkan Anda beyond the grave. Karena suatu hari, tugasku juga akan selesai. Dan Tuhan akan berkata, you haven't done a good job, Philip Mantova. Kamu ngapain aja selama jadi gembala? Kamu kok tidak memperingatkan mereka, kok tidak memberitahu mereka bahwa ada tubuh kemuliaan. Kenapa kamu tidak pakai kesempatan saat perayaan kebangkitan atau Paskah itu untuk mengajari mereka bahwa ada hidup setelah kuburan? Ya Tuhan maafkan, saya tidak akan lakukan itu. My hands are clean, tanganku selalu bersih dalam khotbah-khotbah. Saya beritahukan semua yang saya tahu hari ini. Saya harapkan ini menjadi sebuah wake up call untuk kita yang tahun ini masih mengulur menjangkau pada keluarganya. Itu bukan tugas pendeta. Karena di sini kita adalah pukat atau jalannya. Andalah pancingan utamanya. Adalah saksi hidup di sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa itu happy? Hai maut, di mana sengatmu? Tapi di sini ayat 56. Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi bagi orang-orang berdosa yang belum diselamatkan,
Karena agama tidak menyelamatkan, sekalipun mereka memeluk agama apa, termasuk Kristen juga. Kalau KTP-an. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Pahamkah Anda bahwa bagi orang berdosa, kematian adalah sengat yang luar biasa. Why? Saya nggak bisa bayangkan sebagai orang berdosa yang belum berdamai dengan Allah lewat pengorbanan Yesus. Saya masih merasa pakai amal sosial saya bisa lunakkan hati Tuhan. Itu kan kesombongan. Dikiranya kalau di dunia ini orang bisa disuap, Tuhan bisa disogok. Nggak bisa. Kita dosa itu harus ada yang mati. Someone must be killed on your behalf. Yang darahnya tidak bercacat celah. Kalau darah itu juga penuh dengan dosa, sama saja. Mana bisa orang berdosa menebus orang dosa? Harus Yesus yang tidak pernah berdosa. Tapi kalau kita tidak pernah take Jesus seriously, tidak pernah sungguh-sungguh serius mengikut Yesus, maka apa yang terjadi adalah kita belum berdamai dengan Allah. Bahaya nggak kalau kita mati dalam dosa kita? Itu sengat, saudara. Kok bisa? Kita ketemu dengan Tuhan yang kita langgar. Good luck, my friend. You will have to appear before the God that you keep offending day by day. Kita harus bertemu dengan Allah yang kita ofensif terus tiap hari, melukai dan melanggarnya. What a scary day. Hari yang mengerikan itu. Dan kita harus mempertanggungjawabkan setiap dosa yang kita buat di tubuh dan badan kita yang fana. Every single sin we do and we commit. Makanya itu, sengat maut ialah dosa. Orang berdosa, sengat terakhirnya adalah maut. Saya dan Anda yang sudah diselamatkan, maksimal kita hanya bisa mati atau meninggal dunia. Kita tidak bisa, maut sudah dikalahkan di hidup kita. Jadi sama-sama mati nih, dua orang masuk ke kuburan. Sama-sama masuk ke peti kanan, peti kiri. Yang satu anak Tuhan, yang satu cuma Tuhan-Tuhanan, bahkan bisa masuk koran. Telah meninggal dengan damai, dengan tenang pada Bapak. Nggak tentu, jangan percaya koran. Anda harus lihat buah. Alkitab tidak berkata bahwa Anda tahu pohon itu dari koran. Anda tahu pohon itu dari buahnya. Jadi sama-sama masuk nih, yang satu sungguh, yang satu KTP-an. Yang satu hanya berkata Tuhan, Tuhan. Yang satu lagi melaksanakan kehendak Bapaknya. Atau bisa jadi yang lebih kelihatan kontras. Ini anak Tuhan, yang ini sama sekali tidak percaya akan jalan Tuhan. Sama-sama mati ya. Sama-sama meninggal dunia, jadi sama. Tapi yang satu mati saja. Dia meninggal dunia pada upah. Yang satu maut. Maut tidak pernah ketemu sama kita. Maut sudah diceraikan dari kita forever, you know. Darah Yesus itu cukup untuk memisahkan. Gak perlu kembalian. Gak perlu Tuhan itu masih cicil lagi nanti. Sekali saya percaya pada Kalvari, I'm safe from death. Aku sudah diselamatkan dari maut. Dan sengat maut ialah dosa. Kalau maut aja kalah, kenapa dosa, kebiasaan buruk aja saya tidak menang? Tuhan memberi saya jalan kemenangan. Tuhan sanggup. Bapak Ibu, kita tidak bisa ketemu maut kalau kita sudah dalam Tuhan. Terakhir, ini adalah praktisnya saya kasih Anda 3 poin sederhana Anda bawa pulang ke rumah. Di hari kebangkitan ini ayat 57 dan 58 bunyinya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. 3 poin sederhana, catatlah. Nomor 1 dari kalimat, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan kita adalah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pertama, cari hadiratnya. Kemenangan kita itu bukan karena kita tahu firman Allah, tapi karena kita bersekutu dengan firman itu. Makanya itu, ikut Yesus tidak bisa agamawi. Ikut Yesus itu segar, fresh setiap hari. Yesus itu pribadi, sekalipun ditulis di Alkitab. Berapa banyak orang baca Alkitab tanpa regard, tanpa menghormati pribadi Tuhan yang nyata di hidup ini. Mereka membaca untuk mengkritiknya. Mereka membaca supaya mereka jadi Farisi. When you read the Bible alone without regarding the person of the Bible,
Kalau kita hanya membaca Alkitab saja tanpa kita menghormati pribadi yang diutarakan, yang diceritakan, yang dibicarakan dari Kejadian sampai Wahyu Yesus Kristus, then your faith is not alive. And it is not good. Your knowledge is not good. Pengetahuanmu tidak bagus. Karena itu dikatakan di sini, kalau you mau menang, ayat 57 Paulus berkata, Tuhan memberikan, Allah memberi kemenangan kepadamu oleh Yesus Kristus, oleh Immanuel. Harus berjalan sama Tuhan tiap hari, cari hadiratnya. Saya tiap hari cari hadirat Tuhan. Kenapa saya berdoa? Karena saya tahu Tuhan itu pribadi. Saya berdoa bukan karena liturgi membuat saya feel good. No. Kalau barang siapa mencari Allah, dia harus percaya Allah itu ada. Ibrani pasal 11, dan bahwa Allah memberi upah kepada barang siapa yang mencarinya. When you come to Jesus, when you come to church, waktu kita datang ke gereja, believe that Jesus will speak to you. Jangan kita memandang ini hanya sekedar mendengar khotbah. Tapi Yesus mau ngomong apa lewat khotbah ini? Waktu saya memuji Tuhan, saya mau ketemu Yesus sekalipun mungkin saya tidak melihat dengan mata jasmani saya. Karena kerajaan Allah tidak tentu welcome daging dan darah. Tapi iman saya harus masuk dalam hadirat Allah. Saya mau cari, karena saya tahu kemenangan saya tiap hari, bukan karena pengetahuan saya yang basi. Aku tahu Alkitab berkata begini, kemenangan saya itu harus fresh, harus secara segar saya terima dalam persekutuan saya dengan Tuhan Yesus hari ini juga. Yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Fresh fellowship with Jesus. I want to encourage you, saya mau dorong Anda di hidup sementara nih. Kalau jalan sama Yesus itu tiap hari. Jangan pernah, jangan nanti. Banyak orang kan berkata begini, nanti aja deh kalau aku mau sungguh-sungguh. No. Today. Carilah dia. Saya tidak bisa pakai pengalaman saya kemarin menang pencobaan. Saya aplikasikan hari ini. Hari ini saya harus cari Yesus kembali. Saya harus cari hadiratnya secara segar dan fresh. Baru rahmatnya setiap pagi. Tadi pagi sebelum saya kesini saya saat teduh. Saya bangun pagi-pagi. Hari-hari ini saya rajin sekali bangun jam 4:30. Paling lambat jam 6:30, 7. Saya berdoa dulu. Saya sembahyang cari Tuhan. Saya nggak bisa bergantung pengalaman saya kemarin. Karena kemenanganku tergantung bagaimana aku bersekutu dengan Yesus hari ini. Cari hadiratnya. 2. Ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu. Ini lucu. Paulus berkata, berdirilah teguh. Itu kan kuda-kuda. Berdirilah teguh itu begini. Jangan goyah. Kayak orang karateka. Disuruh kuda-kuda begini, setengah jam. Wah, capek sekali seperti Shaolin latihan. Nggak boleh goyah. Tapi lucu sekali. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu. Ini maunya apa sih? Suruh diam di tempat. Suruh berdiri teguh, nggak boleh goyang. Jangankan goyah pun nggak boleh, gemetar pun nggak boleh, jangan goyah. Tapi suruh giat selalu. Inilah hikmat Allah, hidup di akhir zaman ini. Kita nggak tahu kapan rapture, Tuhan mengangkat kita, atau kapan kita mati. Kita harus cari Tuhan setiap hari. Refresh your relationship with God every day. Refresh every day. Sosial media pun perlu di-refresh kok. Baru kita bisa lihat komen-komen yang baru, ya kan? Atau post-post yang orang-orang kita ikuti. Anda harus refresh. Kalau ikut Yesus itu tidak bisa sosial media lama. Hari ini Anda harus putar lagi, lingkar-lingkar, hingga hatimu menangkap isi hatinya. Sekalipun pengetahuan Anda sudah bertambah. Saya tahu Kejadian sampai Wahyu sekalipun saya tidak hafal semuanya. Tapi saya tidak bisa bergantung pengetahuan itu. Every day, saya harus refresh hati saya di hadapan Tuhan. Cari hadirat Tuhan yang pertama. Yang kedua, disuruh berdiri teguh. Jangan goyah dan giat selalu. Yang kedua, aktifkan talenta. Tulis itu. Hidup di akhir zaman ya harus begini. Katanya disuruh berdiri teguh jangan goyah, lalu disuruh giat selalu. Berdiri dengan teguh jangan goyah itu bukan postur pasif. Tuhan paling benci iman yang pasif. Bahkan Tuhan berkata, dan Tuhan memberi label iman begitu, mati. Sampai dikutuki mati loh iman tanpa perbuatan. Tuhan suruh kita berdiri teguh dan jangan goyah. Nah, kalau kita tidak mau goyah, kalau kita mau teguh, kita harus giat selalu. Dalam Kristus, offense is defense. Orang yang tidak berbuat apa-apa, hanya bertahan saja, malah tidak bertahan sampai akhirnya. Percayalah saya, pasti gugur imannya.
Orang yang bisa berdiri teguh dan jangan goyah, hanya orang yang giat selalu. Aktifkan seluruh talentamu. Jangan seperti hamba satu talenta yang menyembunyikan di bawah tanah. Aktifkan seluruh talenta. Kelola waktumu, kelola segala sesuatu. Saya ajari dari tadi, tidak boleh malas-malasan. Hanya karena kita tahu kita hidup di akhir zaman. Toh akan mati, toh masuk surga. Nggak boleh begitu. Justru karena kita tahu hidup sementara, aktiflah. Makanya saya hari ini senang sekali lihat jemaat yang udah nggak melayani. Habis ini mau ngambil MSC 1, My Spiritual Journey. Padahal dulu udah pelayanan sebelumnya, sudah tahu, nggak apa-apa ikut dari bawah. Supaya bisa ikut Servolution. Supaya nanti bisa daftar pelayanan mana, lalu di-interview. Ada audisinya, ada trainingnya. Aktif. Use all your talents. Tidak seluruh talenta Anda akan berbayar, percayalah. Nggak semua akan dihargai dengan moneter. Tapi melayani Tuhan juga adalah sebuah talenta. Aktiflah. Anda mau berdiri teguh, Anda mau tahan dengan tekanan-tekanan kehidupan, jangan hanya lakukan peperanganmu. Lama-lama burn out dirimu. Orang yang bisa kuat dalam peperangannya adalah karena dia melakukan peperangan Tuhan juga. Orang itu akan melihat bantuan bahwa Allah yang berperang untuk dia dalam peperangannya. Giat selalu, berdiri teguh jangan goyang dan giat selalu kontras, tapi justru rahasianya terletak di kata giat. Giatlah selalu. Yang terakhir, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Garis bawahi, dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. 3, tulis, jangan takut menderita. Ini bukan suruh kerja untuk Tuhan loh ya. Tapi ada kata jerih payah. Ada pepatah bilang begini, ini bukan firman Allah. Tapi cukup bagus juga. When the going gets tough, only the tough gets going. Waktu kondisinya susah, hanya orang yang kuat yang akan terus berjalan ke depan. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Pada waktu susah rasanya mau putus hubungan sama Tuhan. Kecewa, putus asa melanda jiwa. Waktu kondisinya susah, doa tidak kunjung dijawab juga. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak sia-sia. Apapun terjadi, jangan putus hubungan dengan Kristus. Kalau perlu Anda berjerih payah, labor, bukan cuma work. Labor untuk mempertahankan persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan takut menderita. Ingat ya, penderitaan itu sementara. Ada satu orang tanya sama saya, seorang ibu. Udah gak tahan mau ceraikan suaminya. Ini long time ago. Padahal usianya udah berapa? Saya bilang, Bu, you mau kawin lagi tah? Maaf, ini bukan ngomong gimana. Usia sudah berapa udah mulai berusia? Bu, jangan takut menderita demi anak-anakmu supaya tidak ada cacat celah, cerai dalam silsilah mereka. Sebentar lagi sorga, saya bukan harapkan dia mati muda. Bentar lagi sorga, you tidak bisa tunggu. Stay married. Tuhan membenci perceraian. Stay married, jangan takut menderita. Justru ketika susah, jerih payahmu tidak sia-sia. Persekutu dengan Tuhan, bayar segala harga. Stay married, Bu. At least anak-anak Anda yang hidup mungkin lebih lama dari Anda akan bisa menengadah kepala dan berkata, Mama, aku bayar harga. Dan mereka akan berkata, kami akan bayar harga untuk pernikahan kami. Sekalipun ada bolongnya, mungkin papanya nggak benar. Misalkan, listen up. Dalam penderitaanmu, kalau belum ada mujizat terjadi, stay faithful. Sejam lagi. 1 hari 1000 tahun itu, sejam itu 40 tahun. Saya sekarang sudah umur hampir 50. Saya bisa hidup sejam lagi nya sorga. Lumayan panjang umur loh. Saya bisa sampai 90 atau kaucap sampai 90. I don't think some of you can live. Sorry, ini bukan mengharapkan. Saya rasa tidak semua di ruangan ini masih punya 1 jam. Stay faithful. Nggak dijawab doanya Pastor Philip. Stay faithful. Jerih payahmu tidak sia-sia. Justru waktu susah, pegang persekutuan dengan Tuhan. Jerih payah bukan hanya bekerja, labor, bayar harga berdarah-darah. Stay faithful. Di sebagian orang di sini nggak sampai 40 tahun lagi Anda pasti dipanggil Tuhan, kecuali Anda hidup sampai umur 120. Ya saya harapkan sih panjang umurmu. Tapi kalau mau realistis, you may not even have 1 more hour in heaven. Stay faithful. Stay thankful. Jangan takut menderita. Saya tidak takut menderita. Saya ingatkan pada diri saya sendiri. Meskipun penderitaan saya itu apa sih dibanding sama orang lain? Nggak ada sih. Paling batinnya sedikit-sedikit lah. Saya nggak ada, benar-benar saya termasuk orang yang happy lah. Penderitaan saya apa sih?
Cuma saya ingatkan diri sendiri, Philip, stay faithful. I only have 1 more hour. Susahnya apa 1 jam lagi untuk tahan sesuatu? Susahnya apa untuk kita tahan diri? Jangan takut menderita, orang Kristen. Hidupmu tidak berhenti di sini. Masih ada surga menanti.